Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Yang saya hormati Pananda Narendra Nuvano, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Rantai Pasok, serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Siti Zubaidah dengan NIM 2313075, kelas SIB 6B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Penerapan Integrated Factory Blueprint dalam meningkatkan operasional excellence melalui pengukuran kinerja operasional pada sistem manufaktur terintegrasi. Next. Tujuan saya untuk mempresentasikan ini yaitu agar kita memahami konsep Integrated Factory Blueprint, dan yang kedua mengetahui komponen utama sistem manufaktur terintegrasi, dan selanjutnya memahami konsep operational excellence, dan ada juga mengenal operational excellence matrix, dan ada juga menjelaskan hubungan kedua konsep, dan yang terakhir mengetahui manfaat implementasi bagi perusahaan. Next. Di slide ini saya menunjukkan alur proses bisnis pada perusahaan manufaktur. Proses dimulai dari supplier, yaitu pihak yang menyediakan bahan baku untuk proses produksi. Ketersediaan bahan baku yang tepat waktu dan berkualitas sangat penting agar produksi berjalan dengan lancar. Yang kedua, ada perencanaan produksi ERP dan MES. Setelah bahan baku tersedia, dilakukan perencanaan produksi menggunakan ERP dan MES. ERP mengelola data seperti persediaan, pembelian, dan jadwal produksi, sedangkan MES memantau pelaksanaan proses produksi agar sesuai dengan rencana. Yang ketiga ada proses produksi. Proses produksi yaitu mengolah bahan baku menjadi produk jadi. Pada tahap ini, seluruh aktivitas produksi dilakukan secara terkoordinasi untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Selanjutnya ada gudang atau warehouse, yaitu produk yang sudah selesai diproduksi kemudian disimpan di gudang. Gudang berfungsi mengelola penyimpanan dan stok barang sebelum didistribusikan kepada pelanggan. Selanjutnya ada distribusi atau logistik. Setelah itu, produk didistribusikan kepada pelanggan. Bagian logistik memastikan produk dikirim tepat waktu, dalam jumlah yang sesuai, dan tepat dalam kondisi baik. Dan yang terakhir ada pelanggan atau customer. Nah, ini yaitu pihak yang menerima produk akhir. Kepuasan pelanggan menjadi tujuan utama dari seluruh proses produksi dan distribusi. Dari alur tersebut dapat kita lihat bahwa setiap tahapan saling terhubung. Oleh karena itu, diperlukan sistem manufaktur yang terintegrasi agar proses kerja lebih efisien, informasi lebih akurat, dan tujuan perusahaan dapat tercapai. Next. Selanjutnya ada konsep dan peran Integrated Factory Blueprint. Integrated Factory Blueprint merupakan rancangan sistem yang menghubungkan seluruh aktivitas perusahaan menjadi satu kesatuan. Dengan sistem ini, informasi dari setiap bagian dapat diakses secara real-time, sehingga perusahaan mampu meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi kesalahan, mempercepat proses kerja, dan membantu manajemen mengambil keputusan berdasarkan data. Dengan sistem ini, konsep dan peran integrasi ini mempunyai tujuan. Yang pertama, integrasi data, efisiensi operasional, mengurangi kesalahan, monitoring real time, pengambilan keputusan berbasis data, dan yang terakhir peningkatan kualitas. Next. Selanjutnya ada komponen utama Integrated Factory Blueprint. Nah, komponennya ini terdapat ada 6 komponen utama,
yaitu yang pertama ada ERP yang berfungsi mengintegrasikan seluruh data perusahaan. Yang kedua ada MES, yaitu mengendalikan aktivitas produksi. Yang ketiga ada IOT, yaitu menghubungkan mesin agar dapat mengirim data secara otomatis. Dan yang keempat ada SCM, yaitu mengelola rantai pasok dari supplier hingga pelanggan. Dan yang kelima ada WMS, yaitu mengatur penyimpanan barang di gudang. Dan yang terakhir ada dashboard, yaitu digunakan untuk memantau seluruh aktivitas perusahaan secara real time. Next. Selanjutnya ada konsep operational excellence. Operational excellence adalah suatu pendekatan atau strategi yang diterapkan perusahaan untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, dan efektivitas proses kerja secara berkelanjutan. Nah, tujuannya yaitu efisiensi proses, produktivitas tinggi, pengurangan pemborosan, kualitas produk, kepuasan pelanggan, dan continuous improvement, sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Next. Selanjutnya ada prinsip operational excellence. Operational excellence memiliki beberapa prinsip utama. Yang pertama ada continuous improvement, yaitu melakukan perbaikan secara terus-menerus dan evaluasi proses. Yang kedua ada lean manufacturing, yaitu mengurangi aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah. Kemudian ada standar design, yaitu membuat standar kerja yang konsisten. Selanjutnya ada employee engagement, yaitu melibatkan seluruh karyawan dalam proses perbaikan. Dan yang terakhir ada customer focus, yaitu memastikan seluruh proses berorientasi pada kepuasan pelanggan dan nilai tambah produk. Next. Selanjutnya ada operational excellence matrix. Untuk mengetahui apakah perusahaan telah mencapai operational excellence, digunakanlah beberapa indikator kinerja atau KPI. Beberapa indikator yang umum digunakan adalah availability, yaitu ketersediaan mesin. Selanjutnya ada performance, yaitu kecepatan produksi. Selanjutnya ada quality, yaitu kualitas produk. Dan ada juga OEE, yaitu efektivitas mesin. Selanjutnya ada productivity, yaitu produktivitas. Dan ada juga cycle time, yaitu lama proses produksi. Dan ada juga lead time, yaitu lama pemenuhan pesanan. Dan ada juga defect rate, yaitu produk cacat. Dan on time delivery, yaitu kecepatan pengiriman. Dan yang terakhir downtime, yaitu waktu mesin berhenti. Melalui indikator tersebut, perusahaan dapat mengevaluasi proses yang masih perlu diperbaiki. Next. Selanjutnya ada hubungan Integrated Victory Blueprint dengan Operational Excellence Matrix. Alur hubungan antara Integrated Victory Blueprint dengan Operational Excellence Matrix, kedua konsep ini saling mendukung untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Berikut penjelasan setiap tahapannya. Prosesnya dimulai dari Integrated Victory Blueprint yang mengintegrasikan seluruh aktivitas perusahaan sehingga menghasilkan data operasional secara real time. Data tersebut kemudian diukur menggunakan berbagai KPI dalam Operational Excellence Matrix. Hasil pengukuran digunakan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan dan menjadi dasar dalam melakukan continuous improvement. Dan selanjutnya melalui proses inilah perusahaan dapat mencapai operational excellence. Next. Selanjutnya ada manfaat implementasi sistem manufaktur terintegrasi. Dengan menerapkan kedua konsep tersebut, perusahaan
akan memperoleh berbagai manfaat seperti efisiensi yang meningkat, produktivitas yang lebih tinggi, biaya operasional yang menurun, kualitas produk yang lebih baik, monitoring secara real time, pengambilan keputusan yang lebih cepat, meningkatnya kepuasan pelanggan, serta daya saing perusahaan yang semakin kuat. Next. Selanjutnya ada integrasi konsep. Setelah memahami hubungan kedua konsep tersebut yang tadi, pada slide ini dapat kita lihat bahwa Integrated Factory Blueprint, Operational Excellence Matrix, dan Continuous Improvement saling melengkapi. Sistem yang terintegrasi menyediakan data yang akurat. KPI membantu mengukur kinerja, sedangkan Continuous Improvement digunakan untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Jika ketiga konsep ini diterapkan secara bersama, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, kualitas produk, serta kepuasan pelanggan. Dan hasilnya, sistem lebih efektif, sistem lebih efisien, produktivitas meningkat, dan kualitas meningkat. Setelah memahami integrasi ketiga konsep tersebut, selanjutnya saya akan melihatkan contoh penerapannya melalui studi kasus pada sebuah perusahaan manufaktur. Next. Nah, studi kasusnya itu saya ambil contoh dari PT Maju Jaya Food meningkatkan efisiensi produksi melalui sistem manufaktur terintegrasi. Nah, contoh studi kasusnya itu PT Maju Jaya Food merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi makanan ringan. Seiring meningkatnya permintaan pasar, perusahaan menghadapi berbagai kendala dalam proses produksi karena sebagian besar aktivitas masih dilakukan secara manual. Akibatnya, koordinasi antar bagian kurang optimal dan informasi sering terlambat diterima. Jika kondisi tersebut terus terjadi, maka dampaknya adalah pencatatan stok sering tidak akurat, jadwal produksi sering mengalami keterlambatan. Selanjutnya, biaya operasional meningkat akibat pemborosan. Pengiriman produk kepada pelanggan menjadi terlambat, dan kepuasan pelanggan dapat menurun. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, PT Maju Jaya Food harus menerapkan ERP untuk mengintegrasikan data perusahaan, MES untuk memantau proses produksi, WMS untuk mengelola persediaan gudang, serta dashboard monitoring untuk memantau aktivitas secara real time. Secara sistem diterapkan, proses produksi menjadi lebih efisien, pengiriman lebih tepat, dan kepuasan pelanggan menjadi meningkat. Next. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan teman-teman. Selanjutnya saya membuka sesi tanya jawab. Dari teman-teman yang ada di sini, apakah ada yang bertanya? Kalau ada, tolong angkat tangannya. Baik, Anandito, silakan. Iya, halo, perkenalkan nama saya Anandito Prawara dari kelas SIB 6B dengan NIM 231340. Saya ingin bertanya, apa sih perbedaannya ERP dan MES atau MES? Terima kasih. Baik, makasih. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Anandito. Pertanyaannya, apa perbedaan ERP dan MES ya? Baik, saya akan menjawab. Perbedaannya ada pada fungsi utamanya. ERP digunakan mengelola data dan aktivitas perusahaan secara keseluruhan, seperti keuangan, pembelian, persediaan, sampai perencanaan produksi. Nah, sedangkan MES lebih fokus pada proses produksi di pabrik. Jadi, MES membantu memantau jalannya produksi, memastikan proses berjalan sesuai rencana, dan mencatat hasil produksi. Bisa dibilang juga ERP mengatur dari sisi manajemen perusahaan, sedangkan MES mengatur kegiatan di lantai produksi. Baik,
Apakah masih ada yang bertanya? Baik, Novia, silakan. Perkenalkan, nama saya Novia Nur Auliana, NIM 2311108 dari kelas IFB 6A. Saya ingin bertanya, mengapa IoT penting dalam sistem manufaktur? Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Novia. Pertanyaannya yaitu mengapa IoT penting dalam sistem manufaktur. IoT penting karena bisa menghubungkan mesin dengan sistem sehingga data dari mesin dapat dikirim secara otomatis dan real time. Dengan begitu, perusahaan juga bisa mengetahui kondisi mesin secara langsung, lebih cepat mendeteksi jika ada masalah, dan mengurangi waktu mesin berhenti, dan juga membuat proses produksi menjadi lebih efisiensi. Apakah jawaban dari saya sudah puas untuk teman-teman? Sudah, terima kasih. Sudah. Terima kasih, Mbak. Oke, terima kasih. Next. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu yang pertama ada Integrated Victory Blueprint, yaitu mengintegrasikan seluruh proses bisnis perusahaan. Dan yang kedua ada Operational Excellence, meningkatkan kualitas, efisiensi, dan produktivitas melalui perbaikan berkelanjutan. Dan yang ketiga, Operational Excellence Matrix digunakan untuk mengukur kinerja operasional melalui KPI. Perusahaan ketiga dan yang keempat, penerapan ketiga konsep tersebut membantu perusahaan meningkatkan efisiensi, kualitas produk, kepuasan pelanggan, dan daya saing. Next. Referensi yang saya gunakan dalam penyusunan materi ini berasal dari beberapa buku yang membahas manajemen operasi, manajemen proses, dan operational excellence, yaitu Operation Management oleh Heiser, Render, dan Munson. Sedangkan Operation and Process Management oleh Slack, Brandon Jones, dan Burgess, serta The Toyota Way oleh Jeffrey Kaliker. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan teman-teman yang ada di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.